terbuka, tertuju pada Tuhan Yesus. Segenap hidup kami hanya untukmu. Pimpinlah kami Tuhan untuk masuk dalam setiap rencana, membesarkan kerajaan. Itulah kerinduan kami, menyenangkan hati, tenangkan pujian maka tertuju pada mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu selalu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu selalu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Kami boleh berada di tempat ini karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh berjalan dari jauh yang dekat. Kami boleh berada di tempat ini. Memuji memulakan kami Tuhan Yesus.
tahu Engkaulah sumber kekuatan, sumber kemampuan yang dapat menumbuhkan saya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami berada di hadapan hadirat-Mu, kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, bila kami layak pada kami kudus hari ini berada di tempat ini, memuji memuliakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setia Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami rindu Engkau memberikan kesehatan kepada kami, Engkau memberikan sakit penyakit setiap anak-anakmu ya Tuhan Yesus, dan Engkau membuatkan setiap anak-anakmu yang dalam masalah ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami yang ada di tempat ini. Kami memuji, siap memuji memuliakan kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu turun di atas hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh dimampukan untuk hari ini, boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini yang melayani Tuhan, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biarlah melayani dengan sungguh, dengan hati yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, sidang jemaat kita hari ini tidak ada bersama-sama kami. Jaga lindungi mereka seperti Tuhan menjaga kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang akan datang juga mereka boleh diingatkan kembali mengucap syukur bersama-sama kami di tempat ini. Kami siap ibadah ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga pada berakhir. Serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memampukan kami, dan jauhkan daripada kami jadinya orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tempat ini. Bila hari ini Tuhan Yesus, kami percaya kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sila doa dan harapan kami hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, masih tetap berdiri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9, cuma satu ayat kita akan membaca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita manusia boleh merencanakan jalan-jalan yang terbaik, tapi Tuhan yang menentukan. Jika Tuhan belum kehendak, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi jika Tuhan berkehendak, ya dan amin, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita naikkan pujian, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Agar ku
pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan, karena kami boleh tiba di tanggal 1 Mei di tahun 2022 ini dalam keadaan sehat, selamat dan aman dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama seminggu yang silam Tuhan sudah pimpin kami dan berkati kami, baik di dalam tugas dan pekerjaan kami, di dalam pendidikan anak-anak kami, di dalam liburan anak-anak kami, bahkan di akhir dari semester anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan gerejamu di tempat ini boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang di dalamnya kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus memberkati gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Sesudah kami memuji membesarkan nama-Mu, tibalah saatnya ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Allah, firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang akan membawa kami hidup dalam kemenangan. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu, agar kami boleh diberkati oleh kekayaan firman-Mu. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Izinkan saya buka ini masker. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paransakiu yang boleh memberikan saya kesempatan melayani pada pagi hari ini. Sudah lama tidak hadir di tempat ini. Ada yang mengenal saya dulu waktu zamannya Bapak Untung Basuki, saya juga pernah ada melayani di tempat ini, dan juga waktu Natal dengan gereja di tempat ini di bawah pimpinan Gembala Sidang Bapak Pendeta Paran. Puji Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Seperti sudah diberitahukan, nama saya adalah Pendeta Gandika Langit, dan saya studi di Jogja tahun 82 dan selesai tahun 86. Dan seperti dikatakan tadi, pernah jadi sekum tahun 92, dan bersama dengan pendeta almarhum Boksu Sutiono saya pernah ada di GKRI Mangga Besar, dan waktu itu Bapak Pendeta Paran masih sebagai mahasiswa, belum menikah kalau tidak salah ya, belum menikah. Jangan menikah dulu waktu itu ya. Jadi puji Tuhan boleh hadir lagi di tempat ini, dan sudah direhab rupanya ya. Jadi waktu kami datang dulu belum direhab, jadi masih dalam keadaan masih belum lantainya belum mengkilat seperti ini ya. Dulu masih dalam keadaan biasa saja ya. Bolanya biasa saja kata sebuah lagu ya. Tapi puji Tuhan ya, semangat jemaatnya, apalagi gembalanya semangat ya, juga para pemuda-pemudi yang hadir semangat juga melayani bersama-sama ya. Dan saya juga memiliki istri ya, memiliki 3 anak. Anak pertama sudah selesai dengan S1, juga anak kedua, dan anak ketiga umur 15 tahun masih kelas 3 SMP dan mau masuk SMA tahun ini ya. Doakan supaya bisa masuk yang terbaik ini SMA-nya ya. Rencana maunya sih SMA 1 di Budi Utomo ya, karena rumah kami itu di Jalan Kemayoran ya. Jadi dekat-dekat lah dengan rumah supaya nggak terlalu jauh-jauh. Dan saya juga Ketua AMD DKI ya, terpilih tahun kemarin 2021, dan dengan Bapak Benyamin Darmayanto, dia adalah sekretaris di MD DKI, dan juga di PGLI saya juga melayani
dan juga Gembala Sidang di GKRI Basilia di Kemayoran, ya. Puji Tuhan boleh melayani pada pagi hari ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Paran dan Gembala Sidang di tempat ini, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang selanjutnya. Wahyu pasal 8 Wahyu pasal, maksud saya pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ya, maaf. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan ayat 8, Bapak Ibu ayat 9 seterusnya sampai ayat yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau selalu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarkan firman-Nya, yang menyimaknya dan yang melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 mengenai jemaat di Smyrna. Dan kita tahu bahwa jemaat di Smyrna, dan ada 7 gereja di sana yang dikirimkan surat, dan kita melihat bagaimana jemaat-jemaat ini diberikan oleh Tuhan penglihatan oleh Yohanes. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kepada kita mengenai malaikat, utusan. Jadi jemaat di Smyrna dikatakan oleh Alkitab adalah utusan malaikat. Jadi ketika mereka menghadapi penderitaan oleh karena berbagai penganiayaan pada waktu itu, Alkitab berkata kepada kita bahwa malaikat datang. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi jemaat di Smyrna itu disebut sebagai malaikat, utusan-utusan Tuhan. Artinya saudara bahwa ketika kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, kita disebut sebagai malaikat, sebagai duta-dutanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Duta-dutanya Tuhan yang mewakili Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan seperti apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna, Alkitab berkata kepada kita bahwa kita adalah malaikat. Luar biasa Alkitab jelaskan kepada kita dalam firman-Nya ini. Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa bukan hanya kita sebagai malaikat, Alkitab berkata kepada kita firman yang awal dan yang akhir. Alkitab berkata dalam ayat 8, yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Siapakah dia itu? Siapakah yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita merayakan Kristus yang mati dan bangkit. Luar biasa. Kalau kita membaca dalam kitab
Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat selanjutnya kita lihat bagaimana Kristus ketika tersalib di Bukit Golgota. Dia tidak mencaci maki akan mereka yang menganiaya dia. Tetapi dia mengucapkan apa? Kalimat pengampunan. Pengampunan yang keluar dari mulutnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, tantangan, pergumulan, dan juga aniaya yang terjadi, ada mahkota duri, ada tusukan tombak, ada paku, tidak ada sumpah serapah yang keluar, tetapi yang ada adalah mengampuni. Sulit saudara untuk mengampuni Bapak Ibu, ya kan? Satu kali ada seorang suami, dia rupanya selingkuh begitu lama, sampai akhirnya ketahuan kepada istrinya. Dan istrinya beritahu bahwa inilah wanita itu. Dan akhirnya suaminya mengakui, dan dia mau mengakui bahwa dia minta maaf dan seterusnya. Selesai sudah ketika ada permintaan maaf. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu kali suaminya pergi naik mobil, dan ketika di pertengahan jalan dia ingat, aduh ada satu barang yang di rumahnya ketinggalan. Dia pulang ke rumah, dan sampai di rumah dia lihat kok dalam keadaan sepi-sepi. Pelan-pelan dia masuk, buka pintu, sampai di kamar Bapak Ibu. Dia terkejut. Ya. Mengapa? Karena istrinya dalam keadaan berdoa. Berdoa, dan suaminya ini mendengar tangisan dari istrinya. Istrinya berkata begini, walaupun suami saya sudah minta maaf, sulit saya mengampuni suami saya yang selingkuh. Saudara, sulit untuk mengampuni. Tapi Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia telah lakukan itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah ketika orang-orang ini pakukan 12 cm paku itu ke dalam tangan Tuhan Yesus, mereka tidak sadar, tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah ketika mereka masukkan tombak kepada tubuh Tuhan Yesus, apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah ketika mereka meludahi muka Tuhan Yesus, puih ya, mulut-mulut orang Yahudi ada yang bau jengkol, ada yang bau pete, diludahkan ke muka Tuhan Yesus, puih. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka tahu Bapak Ibu. Mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu seberapa rusaknya kehidupan ketika mereka melakukan dosa. Mereka tidak tahu seberapa besarnya konsekuensi, resiko yang mereka hadapi ketika mereka berbuat dosa. Ketika manusia berbuat dosa, mereka tahu hanya enaknya saja, manisnya saja. Mereka tidak tahu di ujungnya itu ada maut yang menanti. Itu yang mereka tidak tahu. Dan Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu dan tidak menyadari seberapa rusaknya dan seberapa parahnya akibat-akibat yang mereka akan harus tanggung ketika mereka berbuat dosa. Seberapa parahnya, hancurnya ketika manusia berbuat dosa. Dan itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Saudara dan saya yang sebenarnya tidak layak dan harus masuk ke dalam neraka selama-lamanya, tapi karena kasih Tuhan, bukti cinta Tuhan itu,
dinyatakan lewat kayu salib. Ada di atas itu, ya. Luar biasa. Dan kita bisa melihat itu dalam peristiwa Jumat Agung. Jumat yang paling agung dari seluruh Jumat yang ada dalam kalender, dalam almanak. Karena dulu pernah 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi bernama Tuhan Yesus yang terbentang antara langit dan bumi. Ada kayu salib yang dia terima. Saudara, yang namanya penderitaan, siapapun pasti mengalaminya. Tuhan Yesus mengalaminya, kita pun juga mengalaminya. Tapi yang paling berbeda adalah sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa terima itu. Tuhan Yesus sebenarnya tidak layak terima itu karena dia suci dan mulia dan layak ada di sorga. Tapi dia terima itu, penderitaan yang begitu besar, karena kasihnya, cintanya kepada saudara dan saya. Amin. Sehingga kita boleh diselamatkan. Saudara, di tengah dunia ini ada 3 benda yang sangat disukai oleh wanita, yaitu tas, baju, dan sepatu. Besok juga mau Idul Fitri. Banyak yang suka pergi ke mall ataupun jalan-jalan ke pasar, beli 3 benda ini. Tapi ada satu tas Hermes model Birkin itu mahal harganya, sekitar 2M. Tas saja bisa 2M. Ampun saudara, bisa satu mobil Alphard itu, ya kan? Kalau kita punya tas itu, kita nggak mau lepaskan. Biasanya kalau kita ke kondangan, ke undangan, pernikahan begitu, biasanya kita titipkan, jeng, ses, titip ya saya mau ambil makanan. Nggak mau saudara, mahal ini, karena kulit luarnya itu dibaluri oleh permata Himalaya, mahal. Tapi orang-orang kaya, seperti istrinya Adang Darajatun itu, anggota DPR, bisa beli. Jadi kalau ada launching di London, di Inggris, ya London, Inggris sama, di Paris, di Amerika, di New York, dia pasti datang. Karena dia hobi, dia kumpulkan di sebuah etalase rumahnya. Jadi kalau ingin pakai tas yang namanya branded itu selalu ada di atas. Ya, yang bawah-bawah itu yang biasa saja, yang harganya di bawah 500 juta ke bawah. Orang kaya bisa beli segalanya. Tapi pertanyaan saudara, siapakah yang bisa beli keselamatan? Tidak ada. Bill Gates itu yang punya uang 2000 triliun, kalau ditumpuk dari bumi ke bulan 18 kali bolak-balik, tidak bisa beli keselamatan. Karena keselamatan tidak bisa diukur dengan banyaknya uang yang kita miliki, dengan banyaknya harta yang kita miliki, dengan banyaknya properti rumah yang kita miliki. Nggak bisa. Keselamatan itu lunas dibayar ketika Tuhan Yesus tersalib di atas bukit Golgota. Amin Bapak Ibu. Sehingga saudara dan saya bisa menerima keselamatan itu. Keselamatan itu sudah lunas. Dan saudara dan saya memiliki hidup yang kekal, memiliki akan surga yang kekal, karena ada Tuhan Yesus yang kita miliki dalam hati dan hidup kita. Sehingga saudara sekalian, begitu banyak orang yang lepaskan Tuhan Yesus. Ada banyak anak muda-mudi. Ketika kami ada di luar daerah kota Jakarta, rela lepaskan Yesus. Karena jabatankah? Karena ada iming-iming. Bos, bro, kalau kamu ingin tinggalkan Tuhan Yesus, kamu bisa dapatkan HP merek baru, iPhone.
asalkan tinggalkan Tuhan Yesus. Bro, kamu bisa dapatkan ini, wanita yang cantik, yang sangat indah, asalkan tinggalkan Tuhan Yesus. Banyak orang tinggalkan Tuhan Yesus karena diiming-imingi oleh berbagai dunia dan kegemerlapan dunia ini. Tapi puji Tuhan, haleluya, kalau Bapak Ibu serta saudara sekalian, anak-anak muda di tempat ini tetap memiliki Tuhan Yesus, dan jangan lepaskan Tuhan Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Jangan lepaskan Bapak Ibu, jangan, karena Dia sudah mati bagi kita, menebus kita, membebaskan kita, memberkati hidup kita. Kalau hari ini engkau belum memiliki rumah dan ada bos yang berkata kamu tinggalkan Yesus, dan kita tidak mau, kita dilempar oleh gelas tas, kamu nggak mau, ini kesempatan. Tidak Pak, saya tetap miliki Tuhan Yesus. Akibatnya, risikonya, saudara mungkin dikeluarkan, saudara menangis, saudara merasa perih, saudara sudah berjuang demikian lama dalam perusahaan itu, tapi saudara disepelekan hanya untuk satu nama, Tuhan Yesus. Tidak apa-apa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pernah mengalami hal demikian dalam hidup saudara, dalam dunia ini. Ketika Dia mati tersalib, sebenarnya Dia tidak layak terima kematian itu, tapi Dia terima oleh karena cintanya kepada saudara dan saya, kepada dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang mencampakkan Allah, dunia yang membelakangi Allah, dunia yang tidak mau tahu kepada Allah, tapi Allah tetap kasihi. Cintanya begitu besar kepada dunia, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Dan Alkitab berkata juga dalam Wahyu pasal 8, pasal yang kedua tadi, bahwa Dia bukan hanya mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Wow, luar biasa. Dia bangkit Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin dalam dunia ini, sebut saja Mussolini, sebut saja almarhum Insinyur Soekarno, sebut saja Napoleon Bonaparte, semua pemimpin dalam dunia ini masuk dalam perut bumi dan tidak bisa bangkit. Tidak ada yang bisa bangkit. Hanya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Luar biasa. Tidak ada pemimpin dalam dunia ini yang mati dan bangkit. Hanya Tuhan Yesuslah yang mati dan bangkit. Kalau Dia mati dan terkubur dalam perut bumi, dan Dia di dalam perut bumi hanya ada tengkorak, hanya ada tulang belulang Tuhan Yesus, dan tidak bangkit, maka kematiannya sia-sia. Tapi Dia sudah berkata kepada para murid-Nya, "Hei para murid, dengarkan aku baik-baik. Aku mati, tapi aku bangkit pada hari yang ketiga." Luar biasa. Kalau Dia hanya di dalam kubur itu tulang belulang Tuhan Yesus dan tidak bangkit, Dia tidak layak masuk dalam hati dan hidup kita. Dia tidak menjadi raja segala raja. Tapi karena Dia bangkit, maka itu merontokkan seluruh daripada doktrin yang berkata bahwa Dia tidak bangkit. Termasuk para murid juga tidak percaya tadinya. Termasuk Thomas juga tidak percaya. Kalau memang Dia bangkit, saya ingin lihat dengan mata kepala saya sendiri.
Saya ingin tangan saya masuk ke dalam lambungnya, saya ingin tangan saya masuk ke dalam jarinya, baru saya percaya. Manusia itu kadang-kadang ingin bukti dulu, ingin fakta dulu, baru percaya. Tapi kita Bapak Ibu, hanya iman saja ya. Iman yang percaya bahwa dia mati, bangkit pada hari yang ketiga. Saudara sekalian, inilah Paskah melewati seperti bangsa Israel ketika ada darah di atas rumah mereka. Mereka taruh dan mereka lumuri darah di atas rumah mereka. Maka setiap anak sulung daripada bangsa Israel dilewati karena ada darah. Tetapi orang-orang Mesir mengalami kematian. Saudara sekalian, itulah Paskah melewati, dilewati. Maut telah dilewati. Kristus bangkit, maut telah dikalahkan. Amin. Kematian telah dikalahkan. Saudara dan saya mengalami kemenangan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi juga kita lihat dalam ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, jemaat di Smyrna mengalami kesusahan. Dalam bahasa Yunaninya kata kesusahan adalah tripsis, affliction, yang artinya digencet dengan beban yang berat, yang dari atas untuk menghancurkan. Itulah jemaat di Smyrna, digencet saudara dari atas dengan tekanan yang begitu berat. Tekanan yang begitu berat sengaja diberikan dengan tujuan menghancurkan iman mereka, bagaikan biji gandum yang ditindas oleh batu kisaran yang sangat besar sekali. Inilah yang terjadi kepada jemaat di Smyrna, mengalami yang namanya penderitaan, mengalami kesusahan, seperti sebuah biji gandum yang ditindas oleh batu yang besar, batu kisaran yang besar itu, yang tidak berdaya menghadapi akan besarnya tantangan pergumulan dan juga penganiayaan yang terjadi waktu itu. Jemaat atau orang-orang Kristen, seringkali kita mengalami juga kesusahan, ya kan? Tapi kesusahannya nggak seperti jemaat di Smyrna, ya. Mungkin kesusahannya masalah ekonomi, ya, masalah mengenai gelar atau pangkat atau ini itu dan sebagainya. Atau kalau kita sebagai anak pulang ke rumah, kesusahannya makannya kok telur melulu disediakan oleh mama, oleh papa, begitu kali ya. Mama ini kok telur ceplok melulu, nanti lama-lama saya ceplok nanti mama, gitu kali ya. Karena ada kesusahan, karena mungkin kita hanya bisanya beli telur telus, minyak gorengnya mungkin sulit karena terlalu mahal dan lain sebagainya. Ada penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna, yaitu ada kesusahan. Dan juga Alkitab berkata kepada kita bukan hanya kesusahan tapi kemiskinan. Kata kemiskinan itu dalam bahasa Yunaninya adalah ptocheia, yang berarti poverty atau destitution, yang artinya adalah miskin melarat, bukan karena malas, bukan karena tidak kerja. Mereka itu sama sekali tidak punya apa-apa dan tidak tahu dari mana lagi mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka miskin melarat, tidak punya aset, tidak punya uang. Mereka miskin dan mereka hanya makan hari ini, tapi 3-4 hari tidak lagi makan.
Jadi puasa yang terpaksa, begitu kali Bapak Ibu ya. Hanya bisa makan hari ini, 3-4 hari baru bisa makan lagi. Sesudah makan baru 3-4 hari lagi nunggu. Dan mereka setia, itu yang hebatnya. Mereka tabah terima itu. Itu yang mengakibatkan ini jemaat tidak pernah disinggung oleh Tuhan Yesus, tidak pernah ditegur oleh Tuhan Yesus, karena ini mereka ini loh. Seperti jemaat di Bandengan kali di Epifania. Ya, jemaat yang setia. Walaupun digencet, walaupun mengalami kemiskinan, ya, tidak punya properti, tidak punya akan aset, tidak punya uang, tidak punya sesuatu barang yang berharga, tapi imannya itu loh, tetap Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Dan ini pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Yang saya lihat waktu Tuhan Yesus tersalib di Bukit Golgota, itu ada penjahat di sampingnya yang bertobat. Ya kan? Dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, ingatlah akan aku." Dia bertobat, saudara. Padahal dia tidak pernah ikut Bible study, tidak pernah ikut akan sekolah minggu, tidak pernah ikut PA kali, ya kan? Tidak pernah ikut ibadah seperti ini. Tapi kok dia bertobat dan percaya di atas Bukit Golgota? Ini penjahatnya model macam apa ini? Ya, kok bisa percaya? Saudara sekalian, karena ketika dia lihat Tuhan Yesus, dia lihat orang ini orang benar, orang suci, orang saleh. Tapi kok mau angkat kayu salib itu, bawa kira-kira 2 kilo dari antara pintu gerbang kota Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Ini orang kok mau? Dan waktu panggul kayu salib, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengomel, tidak pernah protes kepada Bapa di sorga. "Bapa, kenapa saya begini?" Hanya waktu di Bukit Getsemani saja dia bertempur. Seperti film The Passion of the Christ itu. Bapak Ibu sudah pernah lihat filmnya? Ya, itu hebat tuh film itu. Ya, Mel Gibson itu. Setiap kali dia ingin perankan film Tuhan Yesus itu, selalu dia lakukan perjamuan kudus karena takutnya, ngerinya. Dia lihat di depan matanya ini betapa hebatnya penderitaan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak pernah merasakan penderitaan, sakitan dan tantangan yang begitu besar, mungkin saudara akan asik-asik saja. Tapi orang yang pernah mengalaminya, dan penjahat ini melihat, dia melihat Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Bahkan dia mengeluarkan kata pengampunan di sana. Wah, mengapa dia bertobat, Bapak Ibu? Karena dia lihat Tuhan Yesus tabah, tetap setia, tetap begitu tekun menghadapi kayu salib, menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan. Tetap dia begitu solid, tetap tekun, walaupun harus menghadapinya dengan air mata, dengan tangisan, dengan penderitaan yang berat dia hadapi, karena dia sedang melaksanakan rencana agung, rencana Bapa di sorga, menyelamatkan seisi dunia. Saudara, ketika saudara menghadapi penderitaan, tantangan dalam hidup ini, apakah kita jemaat seperti jemaat di Smyrna yang tetap tekun, yang tetap tabah, yang tetap solid, yang tetap beriman, tetap masuk ke dalam sebuah kamar dan berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, mohon perlindungan Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup dengan kekuatan saya, dengan kehebatan saya tidak mampu. Mohon Tuhan, pimpin saya.
ada ketekunan, kesabaran, kesalehan, kekudusan menghadapi penderitaan itu. Itulah yang kita lihat kepada jemaat yang ada di Smyrna. Walau mereka miskin dalam dunia, tapi kitab suci katakan mereka kaya di dalam iman kepada Tuhan. Mereka kaya. Coba kita lihat kepada jemaat di Laodikia pasal 3. Jemaat di Laodikia ini kaya. Kita lihat dalam pasal 3 itu. Apa yang kita lihat di sana? Pasal 3 ayat yang ke-13, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas, namun engkau ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Mereka kaya dan memperkayakan diri. Begitu banyaknya harta mereka tumpuk uang sedemikian besarnya, tapi mereka miskin imannya. Oleh karena mereka melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara sekalian, sampai hari ini jemaat di Smyrna masih ada. Di kota Turki sana. Tapi jemaat di Laodikia sampai hari ini tidak ada. Hancur. Oleh karena apa Bapak Ibu? Karena dulu mereka telah menabur, memiliki iman, walaupun miskin, walaupun tidak ada apa-apa, tapi mereka kaya di dalam Tuhan. Adakah kita juga Bapak Ibu? Walaupun kita sederhana, mungkin kita di daerah Wacung ini, di daerah Bandengan ini orang biasa, sederhana, tapi iman kita, wow, Tuhan katakan seperti garam dan seperti terang, luar biasa. Garam itu adalah sangat dibutuhkan, walaupun tidak kelihatan tapi rasanya sangat dibutuhkan. Hidup kita menjadi garam yang mampu mempengaruhi dunia, bukan hanya tingkat daripada Wacung, tingkat dari Bandengan, tapi terus sampai ke ujung dunia. Kita pengaruhi dengan hidup kita, dengan iman kita, dengan keberadaan kita, kita angkat hidup kita. Bukan karena kita hebat Bapak Ibu, tapi karena ada Kristus yang ada dalam hati dan hidup kita. Dan ini mungkin pernah dialami oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Parang. Dulu-dulu juga mungkin culun-culun kali Bapak Ibu ya, seperti saya juga dulu. Tetapi kita pun ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kita bisa menjadi garam. Bukan tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tapi terus sampai dunia. Garam dunia. Woi, luar biasa. Mempengaruhi dunia dengan pikiran kita, dengan iman kita, dengan hidup kita. Tapi kita juga menjadi terang. Terang dunia. Bukan hanya terang tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tapi tingkat dunia. Terang yang mampu untuk mengubah kegelapan jadi terang. Dimanapun kita berada dalam kegelapan. Mungkin daerah Wacung ini terkenal kali Bapak Ibu ya,
banyak kegelapan kali-kali. Barangkali Bapak Ibu. Karena seringkali saya dengar banyak kebakaran dulu. Sekarang sudah nggak ada ya. Tapi karena mungkin padatnya penduduk di tempat ini. Tapi kalau kita ada di sini, kalau saudara ada di sana, kalau saudara ada di samping sana, Tuhan taruh saudara di sana bukan kebetulan, tapi supaya saudara menjadi terang dimanapun kita berada, karena ada iman, ada Kristus yang tinggal dan hidup dalam hidup kita, berbuah, berkembang, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita lihat di dalam ayat yang ke-9, bahwa mereka dimusuhi, mereka jemaat Kristen diisolir, mereka minoritas. Mereka tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apapun yang engkau sedang derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama berapa hari? 10 hari, hanya 10 hari. Jadi penderitaan, pencobaan yang kita alami tidak selamanya Bapak Ibu. Tidak selama-lamanya pencobaan, penderitaan itu ada dalam hidup kita, enggak selama-lamanya. Ada limitasinya. Hanya 10 hari. Mungkin hanya 2 hari. Mungkin hanya sebulan. Mungkin hanya setahun. Kita tetap bertekun. Kita tetap solid. Kita tetap sabar, kita tetap kudus, kita tetap dalam keadaan baik. Oleh karena apa? Karena hanya 10 hari, tidak lama-lama. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang menghadapinya, jangan takut, Alkitab katakan. Dan ini pernah juga dikatakan ketika Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan ada rombongan malaikat datang, beritahu kepada para gembala, jangan takut. Wih, luar biasa Bapak Ibu. Ya, peristiwa lahirnya Kristus, malaikat datang, gak pernah ada bayi lahir. Rombongan dari sorgawi datang dan berkata, joy to the world, kesukaan bagi dunia. Hanya waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat berkata, kesukaan bagi dunia. Waktu Tuhan Yesus bangkit juga Bapak Ibu, malaikat datang lagi, berkata kepada para murid-murid dan kepada wanita pada waktu itu datang, ingin membawa rempah-rempah, ingin meminyaki akan badan dan tubuh Tuhan Yesus, supaya tubuh Tuhan Yesus tetap dalam keadaan baik-baik. Dan mereka ingin mengasihi dia, ingin mencintai dia. Saudara, kalau saudara ingin mencintai orang itu, jangan waktu dia sudah dalam keadaan terbujur kaku, jangan. Waktu dia hidup, ya kan? Waktu dia hidup, papa dan mama, adik dan kakak, baku-baku sayang dong, ya kan? Kata orang Manado, ya. Baku-baku cinta, baku-baku baik, ya. Jangan baku-baku serang, ya. Kakak adik, waktu kita masih hidup kita harus saling kasih mengasihi, ya, saling baku-baku tolong lah, ya kan. Kalau misalnya adik kita sedang kesusahan, kita tolong. Jangan kita berkata, itu kakak nggak pernah cari-cari uang, tidur melulu aja, saudara ya. Waduh, mungkin sudah terjadi perang dunia di dalam keluarga kalau kita lihat hal demikian. Tapi puji Tuhan, kita diberikan roh kesabaran. 9 buah roh itu ada dalam hidup kita. Oleh karena apa? Karena penderitaan hanyalah sementara. Tidak selama-lamanya Bapak Ibu. Tidak selama-lamanya kita mengalami akan penderitaan dalam hidup ini. Mengapa? Karena Tuhan berkata hanya 10 hari. Ada batasnya, ada limitasinya. Jadi kalau saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, ekonomi kita yang sulit,
dan kita mengalami tantangan pergumulan yang tidak henti-hentinya, ingin bayar akan rumah, kontrakan, ingin bayar uang kos, ingin beli akan baju baru di hari nan fitri kali Bapak Ibu ya, ataupun ingin sepatu baru, belum kesampaian. Sabarlah. Nanti ada waktunya di mana Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, pertolongannya, berkat-Nya yang luar biasa, yang terkadang dan acap kali bagi kita, kok begitu ya cara Tuhan menolong kita. Nah, kita mengerti loh, kadang-kadang pertolongannya itu terkadang kita tidak tahu, datang aja lewat kantor pos lah. Tiba-tiba malam-malam, Bapak nih ada satu orang datang kepada kita, ataupun mungkin tiba-tiba kita buka ATM BCA kita, kok ada uang lagi masuk, dari mana nih orang kok bisa tahu, dan lain sebagainya. Karena cara Tuhan menolong kita itu kita tidak mengerti. Amin Bapak Ibu. Asalkan kita tetap sabar, tabah, tekun, dan tetap beriman bahwa Tuhan pasti buka jalan. Dan Alkitab berkata bahwa dalam ayat ini jangan takut. Seringkali kita takut. Mengapa? Karena kita merasa sendirian menghadapi hal ini. Jangan takut. Karena apa? Karena kita tidak sendirian menghadapi semua apapun pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan Alkitab berkata dalam ayat yang ke-8 itu, ayat yang ke-10 itu, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, gembala sidang Uskup Agung di kota Smyrna bernama Polikarpus. Polikarpus ini setia sampai mati. Ketika dia akan dihukum mati, Polikarpus ini ditanya oleh algojonya, karena tubuhnya sebentar lagi akan dibakar hidup-hidup. Apakah engkau akan menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Sangkalilah dia, kata algojo itu. Polikarpus berkata begini, selama 86 tahun Tuhan Yesus tidak pernah mengkhianati saya. Masakan dengan api ini saya meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Wow, saudara, dia dibakar di tengah-tengah amfiteater yang besar dan disaksikan oleh banyak orang. Dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Waktu dia dibakar, dia meninggal. Dan apa yang terjadi? Ada pelangi di atas langit yang diperlihatkan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Polikarpus sebagai gembala sidang di kota Smyrna ini, mereka memukul-mukul diri dan berkata, kami orang tidak berguna, kami orang yang tidak layak. Mengapa? Karena mereka melihat iman dan kesetiaan dari seorang bernama Polikarpus. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Saudara, adakah kita tetap setia? Setia dengan suami, setia dengan istri, walaupun mungkin waktu pacaran kita tidak lihat kelemahannya. Waktu pacaran, aduh dia seperti Arjuna, pakai parfumnya 18 Eigner, parfum yang mahal. Tetapi sekarang sesudah menikah kok yang ada minyak nyong-nyong, saudara ya, minyak kayu putih terus yang tercium. Saudara, kita tetap setia walaupun punya kekurangan, kelebihan. Anak-anak kita tetap setia. Anak-anak muda tetaplah setia dengan pasanganmu. Karena banyak cinta dalam kota Jakarta. Ada Cimone, cinta modal nekat. Ada Ciledug, cinta lewat dukun. Ada Cilamaya, cinta lantaran mamanya kaya.
Ada Cilengsi, cinta melengseng dikit sikat, jangan meleng-meleng nanti diambil oleh orang lain, saudara ya. Ada Cilacap, cinta langsung tancap. Tapi juga ada Cianjur, cinta anjuran juru selamat. Saudara mau pilih Cimone atau Cianjur, pilihan ada pada kita masing-masing, Bapak Ibu. Tetapi saudara sekalian, marilah kita tetap setia dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, seperti yang terjadi kepada jemaat yang ada di Smyrna ini. Sehingga sampai hari ini, Bapak Ibu, karena Polikarpus pernah setia dulu, Tuhan memberkati, sehingga kota ini sekarang namanya kota Izmir di Turki sana. Luar biasa. Sama dengan Maria juga. Maria itu ibu Tuhan Yesus, setia sampai akhir hidupnya, sehingga Tuhan mengganjar. Kalau pergi ke Turki sana, ada rumah Maria yang sampai hari ini masih ada. Ribuan tahun, dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tetap ada. Wow, luar biasa. Tuhan memelihara dengan kuasanya, dengan tangannya yang perkasa. Orang-orang yang cinta kepada Dia, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang setia kepadanya, Tuhan memelihara sedemikian hebatnya sampai akhir. Saudara sekalian yang luar biasa, di sini kita lihat, setialah, sehingga kota Turki, kota Izmir ini dinamakan, maksud saya Smyrna ini dikatakan Izmir. Tapi Laodikia sampai hari ini, Alkitab berkata mereka kaya, memperkayakan diri terus, tapi mereka miskin, melarat, telanjang, tidak ada apa-apanya. Sampai hari ini tidak ada jejak tapak kaki orang-orang suci yang ada di kota itu, karena kota itu hanyalah mementingkan dirinya sendiri. Demikianlah juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita ketika memberi kepada Tuhan, jangan hitung-hitungan. Beri yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Seperti jemaat di Smyrna ini, beri yang terbaik bagi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, sehingga sampai hari ini Tuhan memelihara kota itu. Dan ayat 10, aku akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Luar biasa, ada mahkota kehidupan yang diberikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Suatu kali ada seorang misionaris pulang dari Afrika sampai di Amerika, dan di dalam pesawat itu ada pemain-pemain hebat terkenal dari NBA, dari basket Amerika, dan mereka begitu gembira karena mengalami kemenangan. Dan ketika sampai di bandara, pemain-pemain basket itu disambut dengan banyak cheerleader dan disambut dengan karpet merah yang hebat, yang luar biasa. Misionaris ini sedih. Dia berkata, Tuhan, badan saya ini sudah hancur, remuk, patah, tulang saya hancur karena pelayanan di Afrika dihancurkan oleh bangsa-bangsa kanibal. Tapi kenapa ketika saya tiba di bandara ini, saya tidak disambut dengan sambutan seperti pemain-pemain basket ini? Lalu ada suara yang berkata, saudaraku, jangan takut. Kamu di dalam dunia tidak disambut, tapi nanti ada mahkota yang aku akan berikan kepadamu. Ada sambutan yang besar yang akan aku berikan kepadamu ketika engkau setia kepada Tuhan, ketika engkau hidup bagi Tuhan, dan ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, aku akan menyambutmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin dalam dunia kita tidak memiliki apa-apa,
Tapi bukan berarti bahwa kita akhirnya menjadi malas, ya kan. Udahlah, nggak usah seperti lagu berkata, aku mau iring Yesus meskipun dalam susah teruslah, pokoknya enggak, bukan demikian. Kata susah di sini hukumone yang berarti dalam penindasan. Tetapi kalau kita mengalami dan hidup kita tidak ada apa-apa, jangan takut. Karena suatu saat bukan hanya mahkota yang kita terima dalam kekekalan, tapi dalam dunia, mahkota kehidupan dalam dunia ini Tuhan akan berikan ketika kita bekerja keras, membanting tulang, hidup bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kitab Wahyu pasal 2. Oh Tuhan, kami tahu dan kami sadar betapa banyak dalam hidup kami melukai hati Tuhan ketika kami hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap tegar, kuat, dan juga tetap tabah menghadapi dunia ini, karena kami tidak berdaya menghadapinya dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau. Pimpinlah kami yang bodoh hina yang tidak ada apa-apanya ini untuk terus hidup beriman kepada Tuhan. Oleh karena kami tahu Tuhan tetap memelihara kami, karena di hadapan Tuhan kami adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Tuhan memberkati pelayanannya Pak. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari sidang jemaat, kita mengoreksi diri kita masing-masing sebelum ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Saya minta kepada tiap-tiap kita berdoa kepada Tuhan. Karenanya saya berikan kesempatan bagi kita untuk berdoa. Kita semua yang seharusnya kita yang dihukum, yang seharusnya kita yang mengalami kematian, tapi kita dibebaskan dan kita diselamatkan. Untuk itu tolong dibagikan
Ya, dengan dibagikannya roti dan air anggur perjamuan, saya minta kepada sidang jemaat untuk mengangkat pujian pada satu bukit jauh dari sini. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku tak mati, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia menerima segala macam perlakuan, hujatan, caci maki, perendahan. Ia diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Ia disesah, ia dimahkotai duri, ia dipaksa untuk memikul salib, kepalanya dimahkotai duri, dan semua muridnya menghindar menjauh daripadanya. Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu menanggung segala kesalahan kita. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, hingga akhirnya mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa ini menjadi statusnya disucikan oleh Allah. Kita yang tadinya adalah pendurhaka, orang-orang yang melawan Allah, menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapannya karena kita percaya kepadanya. Kita yang tadinya tidak mewarisi janji-janji Allah, oleh karena penderitaan, kesengsaraan, dan bahkan kematian Tuhan Yesus, menjadi para ahli waris kerajaan Allah dan janji-janjinya. Berlaku untuk kita sekalian. Mengingat akan hal itu, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematiannya, dan sekaligus kita menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali, marilah sidang jemaat kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku di atas kayu salib, lambungnya yang ditusuk, semua mengeluarkan darah yang menyucikan segala dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang ditebus dan dibenarkan di hadapan Allah. Untuk mengingat akan peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan sekaligus untuk mempersiapkan diri kita atas kedatangannya yang kedua kali, marilah kita minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya minumlah.
Saya mohon kesediaan dari Ibu Yekti. Peganglah tangan guru-guru saya dan jemaat semua untuk berdiri. Jalan
kita satu kembali dalam doa. Nama Yesus adalah nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Tidak hanya masa-masa yang lalu, tetapi sekarang dan juga untuk masa-masa yang akan datang. Biarlah setiap kami memiliki kesabaran, ketabahan, dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kami harus mengalami banyak tantangan, kesulitan, dan pencobaan dalam hidup, iman kami boleh terus dipelihara, ditambah-tambahkan oleh Tuhan, sehingga jumlah kami yang tidak banyak ini, kami dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana tadi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gani Kalangit di tengah-tengah pelayanan sebagai gembala sidang di GKRI Basilea, sebagai ketua majelis daerah untuk DKI Jakarta Sinode GKRI Mangga Besar, dan juga untuk Aras Nasional dalam hal ini PGLII. Kami berdoa melalui DKI Jakarta akan membawa perubahan-perubahan yang mendasar bagi provinsi-provinsi lainnya di tengah-tengah pelayanan beliau. Juga untuk anak dan istrinya Tuhan yang pelihara. Untuk kami semua sidang jemaat-Mu, para majelis, dan hamba selaku gembala sidang bersama dengan keluarga, biarlah kasih karunia demi kasih karunia Tuhan tambah-tambahkan kepada setiap kami. Saat ini kami mau berdoa khusus untuk yang berulang tahun. Ada majelis kami Bapak Tony Gunawan. Tuhan tolong yang hari ini berulang tahun. Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan kehidupannya pasca jatuh yang seharusnya lumpuh, yang seharusnya tidak bergerak lagi. Dalam pertolongan Tuhan, betapa Tuhan mengasihinya, ia kembali dapat berjalan dengan kondisi seperti sekarang ini. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan dalam usianya yang sekarang, di dalam nama Yesus, sempurnakanlah bagian saraf-sarafnya yang belum normal Tuhan, sehingga kembali Pak Tony seperti sedia kala. Itu harapan kami ya Tuhan. Karenanya biarlah iman percayanya atau keyakinannya kepada Tuhan Yesus semakin ditambah-tambahkan. Kami berdoa untuk Pak Amin yang juga kurang sehat badan. Tuhan tolong lambungnya, bersama dengan istrinya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, supaya kandungan istrinya juga dikuatkan oleh Tuhan. Janin yang ada dalam kandungan istrinya boleh bertumbuh berkembang dengan baik. Kami berdoa untuk istri Pak Matius yang juga menantikan kelahiran anaknya yang kedua. Tuhan tolong supaya proses persalinan nanti berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga untuk istri Pak Puji. Terima kasih istrinya boleh melahirkan anak pertama. Dan kami berdoa Tuhan terus pulihkan kondisi Ibu Merin, juga untuk anaknya. Biarlah Tuhan tolong keluarga ini tuh boleh melihat kasih karunia demi kasih karunia yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa saat ini untuk keluarga yang tidak hadir, keluarga Pak Ateng, keluarga Ibu Rini, ya Bapa di sorga, khususnya untuk Manda yang kurang sehat. Tuhan pulihkan keadaannya. Juga untuk Pak Libu, untuk keluarganya, untuk Pak Yohanes dan keluarganya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Juga untuk Liana, untuk Cindy, untuk saudara kami Kelly yang sudah lama juga tidak beribadah bersama dengan kami. Lawatlah mereka ya Tuhan, supaya mereka ingat betapa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan mereka, dan biarlah mereka buktikan di dalam kesungguhan kepada Tuhan.
kami juga tidak lupa bahwa dalam doa Tuhan Yesus untuk tiap-tiap sidang jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan, tantangan, kesulitan yang ada, biar hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satupun imannya yang gugur Tuhan. Tetaplah semangat. Yang ada dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Yang ada dalam sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam kegagalauan, berikan kepastian ya Tuhan. Yang hidup dalam dosa mungkin, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya ada pembaharuan pemikiran, pembaharuan akal budi, dan akhirnya sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja, kiranya tidak terikat oleh game Tuhan, yang setiap waktu, setiap saat terus mainkan game, lupa makan, lupa belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami setiap orang tua juga dikaruniakan hikmat, bijaksana, kuasa wibawa yang daripada Tuhan, punya perhatian lebih kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ke depan mampu menjadi pribadi-pribadi yang sanggup bersaing, yang sanggup berjuang, karena Tuhan menyertai mereka dan mereka mau disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang dekat yang jauh, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah segala hormat kepujian hanya bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan Yesus, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.